podcast cerita menarik Yapkir dengan aku Jul dan aku Ale dan di sini dengan narasumber kita Kang Adit. Ini kita mau bawain cerita apa nih Teh? Oke, jadi sekarang kita bakal dengerin cerita menarik dari Kang Adit nih. Nah, jadi kali ini saya akan membawakan cerita cara membagi waktu antara kuliah dan mengajar Teh. Oh gitu ya Kang. Sebelumnya Kang Adit boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu yang lebih lengkap, lebih jelas, misalnya dari nama, angkatan berapa, jurusan apa gitu. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Orman, saya angkatan 2022 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, dia dengan bahasa Inggris. Kan tadi katanya Kang Adit membawa tentang gimana sih waktu yang ngajar sama kuliah gitu kan. Kalau betul sebelumnya Kang Adit ini ngajar di mana nih Kang? Boleh diceritain dong mungkin awal mula bisa ngajar di tempat instansinya itu kayak gimana? Oke, pertama saat awal pertama ngajar saya sekarang ngajar di SDK Maranatha Karawang. SD. Iya, awalnya saya pada saat awal semester 5 mulai mencoba mendaftar pada sekolah yang membutuhkan guru bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya iseng melamar tersebut dan diterima oleh kepala sekolahnya, Teh. Oh, berarti Kang Adit ini ngajarnya kalau boleh tahu waktu-waktunya kapan aja? Oh, waktunya dari setiap hari Senin sampai Kamis aja, Teh. Karena sebelum dimulai jamnya kuliah tuh rata-rata dimulai pada saat jam 10. Oh, kalau boleh tahu kan Akang sambil kuliah juga ya. Nah, itu cara memanajemen waktunya gimana, Kang? Oh, cara memanage waktunya yang pertama saya membagi waktu antara kuliah dan mengajarnya itu saya prioritaskan dulu pastinya terlebih dulu kuliah. Nah, setelah sekiranya cocok dengan jadwal kuliah dan mengajar saya, untuk mengatur antara waktu kuliah saya dan mengajar, saya pertama melihat jadwal pelajaran saya dulu Teh yang diajarin. Nah, nah ketika kosong tersebut saya bisa langsung untuk mengajar dan pulangnya langsung saya ke kampus untuk kuliah Teh. Oh, jadi menyesuaikan sama jadwal kuliah gitu ya, Kak? Iya Teh. Oh, berarti dari sekolahnya pun nggak ada kayak aturan jadwal khusus buat Kang Adit sendiri ya? Kayak Sebenarnya ada sih Teh dari sananya sudah ada jadwal pelajaran khusus saya. terus Namun saya menyesuaikan lagi agar lebih tepat lagi dalam jadwal kuliah saya Teh. terus itu nggak apa-apa kalau misalnya di salah satu jadwal sekolah itu apa Kang Adit harus datang tapi Kang Adit tuh malah nggak bisa, itu nggak apa-apa? Gak apa-apa karena seperti yang sorry, gak apa-apa karena seperti yang pada saat saya awal masuk saya bilang saya masih kuliah, iya mahasiswa. Nah jadi mereka mengerti bahwa kuliah memang lebih prioritas daripada mengajar Teh. Berarti nggak ada kendala ya kalau Iya gak ada kendala Teh. ya? Oke, kalau selanjutnya itu palingan kan pasti kalau Kang Adit menjadi seorang guru ya pengajar juga pasti ada tugas-tugas yang dari sekolahnya dan juga pasti Kang Adit apalagi kalau lagi ujian semester ya udah pengen akhir semester ini kan makin banyak lagi tuh tugas-tugas kelompok atau tugas individu, tugas praktek atau tugas akhir. Nah, itu gimana cara Kang Adit untuk membaginya antara tugas dari sekolah sama tugas kuliah? Oke, Terus juga kan biasanya bentrok juga ya antara UAS kuliah sama UAS sekolah tuh ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kalau nggak salah guru juga harus nge-input nilai gitu kan. Nah itu iya. gimana tuh Kang? Oke, yang pertama saya list dulu tugas antara kuliah dan tugas sekolah. Nah, sekiranya saya sudah list, saya kerjakan dulu yang mana sekiranya yang gampang untuk dikerjakan. Nah, yang pertama dan selanjutnya setelah saya kerjakan yang mudah dulu, saya juga kerjakan yang deadline-nya yang mepet dulu Teh. Nah, sama saya antara bagi tugas untuk mengerjakan tugas kuliah dan tugas sekolah. Yang pertama, itu saya mengelis terlebih dahulu dari tugas-tugas sekolah, dari tugas kuliah. Nah, sekiranya setelah saya list, saya mengerjakan tugas yang deadline-nya yang mepet terlebih dahulu, Teh. Misal itu entah itu tugas kuliah dan tugas sekolah. Nah, untuk UAS memang kadang bentrok antara UAS sekolah dan UAS saya kuliah. Tapi dari pihak sekolah nggak apa-apa karena saya mengizinkan untuk mengerjakan UAS terlebih dahulu. Oh, berarti untuk penginputan nilai itu bisa di backup sama guru lain gitu Kang? Enggak, tetap saya backup, tapi memang agak telat dikit dari guru yang lain. Jadi tapi tetap mereka tetap paham kok.
Tadi kan kalau misalnya ada tugas kuliah itu Kang Adit apa ya namanya di planning dulu kan kayak apa yang paling cepat. Iya. Nah gimana kalau misalnya ada tugas kelompok itu gimana cara ngobrol ke teman-temannya apalagi kan kayak kita untuk nyari waktu yang sama kalau Iya, untuk bener kelompok kan susah ya Iya. kan itu gimana caranya kalau misalnya harus kerja kelompok tapi Kang Adit juga harus tetap ngajar gitu. Enggak sih, sejauh ini aman karena memang kebanyakan proyeknya itu deadline-nya agak lama juga teh. Jadi sambil menyambi untuk mengerjakan tugas kelompok, jadi aman sih teh dari bagian kelompok saya. Kalau tadi kan tugas kelompok ya Kang. Nah kalau yang saya tahu kemarin itu akan sibuk-sibuk jadi organisasi kan, di organisasi gitu kan. Apalagi yang saya tahu akan jadi LPM, terus juga kemarin jadi OC di proker gede ya gitu. Nah terus itu gimana Kang? Ya, cara manage-nya ya. Ya, Tips benar. and triknya gimana nih Kang? Apalagi kan sekarang banyak mahasiswa yang mau kan dia udah pengen akhir semester ya Bener nih ya. banget. Gitu kan pasti udah pengen ikut organisasi lagi ya kan. Terus kalau misalnya sambil kuliah kan pasti banyak yang takut tuh gimana caranya manage organisasi sama kuliah. Nah, kalau dari Kang sendiri gimana cara manage organisasi, kuliah dan ngajar? Itu gimana tuh Kang? Oke, yang pertama sih sejujurnya saya agak berat juga untuk memanage waktunya. Karena yang pertama saya juga kadang kurang istirahat juga karena dari pagi saya mengajar, lalu pulangnya saya langsung kuliah. Kadang terus malamnya juga kan kadang rapat ya. Jadi ya kadang saya bagi waktu terlebih dahulu teh. Gimana tuh caranya? Oke, cara bagi waktunya yaitu prioritasin yang sekiranya yang penting banget. Misal tugas kuliah pastinya penting dong teh ya kan. Nah yang kedua misal ada kerjaan dari sekolah juga, misal lebih penting juga saya kerjakan juga di sekolahnya sela-sela waktu di sekolah tersebut. Nah untuk misal di organisasi atau kepanitiaan saya kadang mengerjakan setelah rapat malam juga teh, jadi kadang memang agak disita waktu tidur saya. Kang, kalau boleh tahu, kan akan sambil ngajar ya gitu, terus organisasi, terus juga kuliah ya. Terus ada nggak sih guru yang kayak, ini orang sibuk sendiri gitu loh. Ada nggak sih kayak gitu? Kan biasanya ada aja ya guru yang julid kayak, ini lu kan ngajar gitu, kenapa lu nggak kayak input nilai tadi kan, lu bakal telat sendiri gitu, bakal dijulitin sih nggak sih sama guru? Sebenarnya enggak sih teh, mereka taunya saya hanya fokus kuliah aja, jadi mereka nggak tahu kalau saya berorganisasi juga sebenarnya teh. Iya. Terus kalau misalnya tadi kan di prioritasin yang paling penting ya Kak. Iya. Tapi kalau misalnya nih lagi pengen UAS, terus sekolahan juga mau UAS. Iya. Terus prokernya tuh mepet UAS dan Kang Ani tuh kayak jadi OC kan. Istilahnya mereka bertiga sama-sama pentingnya. Itu gimana cara Kang Ani kayak apa ya? Memilah-milah apa sih yang lebih penting dulu gitu. Sebenarnya saya pilih lagi sih teh kan yang pertama dulu kuliah, baru ngajar, lalu kepanitiaan. Nah, kadang juga saya tergantung to-do list saya, misal Senin Kamis saya rapat, misal keesokannya saya lalu mengajar. Sebenarnya fleksibel sih teh, sebenarnya enggak. Berarti fleksibel aja Iya, ya. Enggak begitu apa nabrak-nabrak. Iya enggak gitu. So far aman. Oke, Sokip, karena tadi kita udah banyak ngobrol nih sama cerita-cerita menarik gimana cara manajemen waktu Kang Adit ya dengan cerita-cerita menariknya. Mungkin Dari Kang Adit boleh menyampaikan closing statement atau masih motivasi nih ke sokip-sokip kita yang mungkin mau ikut organisasi tapi bingung gitu kan, ada ngajar juga atau ada sambil tugas-tugas kuliah gitu. Coba boleh dikasih motivasi. Oke, buat teman-teman yang ingin memanage waktu antara kuliah, mengajar dan kepanitiaan, coba aja, mumpung lagi masih muda, kalian cari banyak pengalaman, tapi ingat kalian harus jaga kesehatan dan prioritasin keluarga terlebih dahulu. Cukup baik, mungkin segitu aja podcast cerita menarik FKIP untuk hari ini dengan narasumber kita. Kang Adit. Saya Ale, saya Jul. kami mengucapkan terima kasih. See you, Sokip.